Saya kan pernah bikin kaos untuk dijual di toko online pamit ngantor. Teksnya simpel seperti ini. If you can't convince them, confuse them. Kalau kamu gak bisa membuat mereka percaya, bikin mereka bingung. Itu sebenarnya kaos sindiran, mengejek orang-orang yang jika argumentasinya lemah atau ketahuan ngibul dan memfitnah, dia ternyata tidak mau mengaku tapi membuat penonton menjadi lebih bingung. Salah satu yang saya ejek lewat kaos itu adalah kubu pembatal nasab Bani Alawi. Lalu Sugeng, insinyur pangan yang sibuk batalin nasab orang setiap hari, bikin video tentang saya. Katanya, saya yang melakukan persis seperti yang ada di kaos itu. Tidak kurang, saya disebut sebagai perawi bajingan yang berbohong atas nama pakar dari Bu Herawati Sudoyo. Oke, ini kan jadi lucu sekaligus menarik ya. Lucu karena ironinya sempurna. Saya yang membuat kaos itu, tapi saya yang dituduh begitu. Dan menarik karena ini soal standar pembuktian. Jadi mari kita uji, siapa yang sebenarnya memakai taktik confusion? Saya akan langsung berikan 3 contoh terkini, karena ini masih hangat, bukan contoh yang lama, yang mungkin orang sudah lupa tentang hal ini. Contoh pertama adalah Ki Imad. Tanggal 21 Desember, dia kan bilang 3 nama guru Mbah Hashim dari kalangan habaib adalah hoaks murni dari Bani Alawi sendiri. Pada hari yang sama, saya menunjukkan manuskrip dari Mbah Hashim sendiri yang mencatat bahwa beliau itu menerima riwayat hadis dari Habib Husain Al-Habsyi. Pada 22 Desember, Ki Imad bergeser. Rommel harus jujur bahwa penulis itu mengatakan ini patut diduga kedustaan. Jadi dari hoax murni diubah menjadi patut diduga lagi tanpa pernah dia mengakui salah. Definisi guru murid pun ia ubah sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang bikin bingung untuk kali ini? Apakah saya? Contoh yang kedua datang dari KRT Kemeruh Nur Ihya. Dengan kemampuan Arabnya yang pas-pasan, dia berusaha sekuat mungkin menganalisis manuskrip Arab dari Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Lalu, dia menyimpulkan kemungkinan Gus Isom Hadzik itu sebagai penyalin manuskrip Mbah Hasyim menambah-nambahi nama Habib Husain Al-Habsyi supaya terkesan ada hubungan guru murid antara Mbah Hasyim dengan Habib Husain. Bagi yang belum tahu, Gus Isom Hadzik adalah cucu dari Mbah Hasyim yang merestorasi seluruh manuskrip Mbah Hasyim. Ihya tanpa pernah memiliki manuskrip asli atau manuskrip pembanding, menuduh Gus Isom memalsukan manuskrip, menambah-nambahi teks supaya orang tidak mempercayai ketersambungan guru murid antara Mbah Hashim dengan Habib Husain Al-Habsyi. Dia tidak punya manuskrip pembanding, kemudian menuduh Gus Isom menambah-nambahi teks yang tidak ada dalam manuskrip kakeknya sendiri. Tentu saja orang-orang menjadi bingung, apakah manuskrip ini asli dimiliki dan ditulis oleh Mbah Hashim ataukah tidak. Contoh yang ketiga adalah Sugeng sendiri. Dia kan menuduh saya berbohong atas nama Profesor Herawati Sudoyo. Katanya, mustahil Bu Hera mengatakan seperti apa yang saya kutip di media sosial maupun yang saya unggah di video. Nah, Sugeng berusaha membuat orang menjadi bingung dengan mengulas perkara lain, bahwa sampel leluhur kuno tidak mungkin didapatkan karena pasti ada degradasi. Dia bilang, kalau Bu Hera membaca buku terlebih dahulu sebelum ketemu saya, beliau tidak mungkin mengatakan seperti apa yang saya kutip. Kawan-kawan, Bu Hera itu bukan orang bodoh dan orang yang tidak tahu bahwa fosil dan leluhur kuno itu kemungkinan besar akan hancur. Bu Hera bukan tidak tahu DNA itu mengalami degradasi seiring waktu. Bu Hera kan pakar genetika molekular. Tentu beliau tahu. Akan tetapi, pesan penting dari Bu Hera itu bukan tentang hal itu. Pesan yang ingin disampaikan Bu Hera adalah selama tidak ada sampel langsung dari leluhur kuno, ya maka tidak ada kesimpulan yang definitif alias tidak ada kesimpulan yang 100% valid. Disebut valid itu kan harus berdasarkan bukti positif yang valid atau dalam bahasa Bu Hera itu evidence based. Dan pendapat seperti ini bukan eksklusif milik Bu Hera. Pada tahun 2009, Blaine Bettinger, seorang dokter genetika dan penulis 2 buku yang relevan untuk genealogi genetika, dia pernah mengatakan hal seperti ini. Sampai sampel DNA dari baginda Nabi itu diperoleh, yang kemungkinan besar itu mustahil didapat, kesimpulan tidak akan terbukti 100%. Dan ini berarti informasi apapun tentang keturunan Nabi jalur Y-DNA wajib menyertakan informasi tentang peringatan ini, bahwa tidak ada yang sepenuhnya 100% benar. Kemudian ada Pak Ahmad Utomo. Beliau mengatakan di salah satu video itu, hingga saat ini belum ada contoh kasus yang sukses menetapkan silsilah individu spesifik yang hidup 1000 tahun yang lalu hanya berdasarkan tes DNA keturunan modern tanpa satupun keraguan.
Oleh karena itu, tes DNA untuk konfirmasi nasab keturunan baginda Nabi saat ini masih dikategorikan sebagai diperdebatkan dan belum mencapai konsensus ilmiah yang konklusif. Uniknya, Sugeng menuduh saya terlebih dahulu. Namun ternyata buktinya dia cari belakangan. Saya mendapati ini ya karena dia mengaku sendiri di komentar baru menghubungi Bu Hera. Jadi kan dia akhirnya terbukti menuduh terlebih dahulu dan mencari buktinya belakangan. Ya ini kan lucu, dia sendiri yang gagal menangkap pesan dari Bu Hera, tapi membuat orang bingung bahwa Bu Hera itu tidak akan mengatakan seperti yang saya kutip dan Bu Hera kemungkinan besar akan sesuai dengan pendapat Sugeng. Jadi dia kan mengajak orang-orang untuk menunjuk saya sebagai perawi bajingan. Padahal seperti yang sudah saya jelaskan, Bu Hera itu tidak bilang kita harus mencari sampel leluhur kuno, karena itu jelas sangat sulit. Tapi pesan dari Bu Hera adalah tanpa sampel kuno alias leluhur asli, ya tidak ada kesimpulan yang definitif. Nah, yang seperti ini sudah sering saya dapati dari mereka. Makanya, untuk menyindir situasi seperti ini, saya lantas menjual kaos di toko pamenya kantor dengan teks yang sama. If you can convince them, confuse them. Kaos itu masih dijual di pamenya kantor. Silahkan klik keranjang kuning.